Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend buat teman-teman semuanya. So guys, langsung aja to the point. Saya kemarin dapat komentar. Sebenarnya kelihatannya ada kebingungan ya. Jadi saya menyampaikannya juga kayaknya kurang clear. Bahwa sebenarnya kita bukan beranggapan kondisi saat ini itu adalah QE, diam-diam dalam tanda kutip beneran suntikin duit. The Fed money printingnya jalan lagi gitu. Ini banyak banget pemahaman yang menurut saya agak ribet sih memang, tapi perlu di-clarify sama teman-teman supaya lebih mengerti ya kondisinya saat ini seperti apa. Karena kan kalau Anda lihat nih ya di Twitter X, di X atau Twitter, itu berseliweran ya, The Fed bakal nyalain money printing, tanggal 12 Desember dia akan suntik atau injeksi duit senilai $40 miliar. Is it true or not gitu kan? Apakah ini artinya mereka cetak uang baru atau sebenarnya hanya menunggu dari reinvestasi untuk MBS mereka yang udah jatuh tempo gitu. Nah, ntar kalau ditanya sama teman-teman MBS apa? Mortgage backed securities. Artinya ini kita bicara surat utang yang isinya itu adalah ribuan orang yang mengambil KPR yang akhirnya surat utang itu dibeli sama The Fed. Jadi The Fed ngalirin duit lagi ke perbankan ya, buat perbankan yang minjamin uang atau mengkreditkan uang kepada para pembeli mungkin aset-aset rumah tersebut. Jadi ini kita bisa bilang dari sektor housing ada hubungannya juga. Nah, itu kompleks ya. Kalau saya jelasin MBS lagi kompleks, teman-teman. Tapi, intinya, kalau teman-teman lihat, kita mengacu pada data WALCL aja gitu. Ya, saya langsung aja straight to the point ke sini. Karena yang kita perlu tahu adalah, WALCL akan naik atau akan begini aja gitu kan. Flat aja gitu, panjang gitu. Kalau flat aja panjang, itu artinya mirip sama periode 2015 hingga 2018. Ya, ketika The Fed hanya stop QE pada saat itu. Ya, dia stop QE, and then dia stop, dia melakukan QD, and then dia melakukan QE kembali. Ya, pada September 2019. And you know what guys? Here's the fact, okay? Langsung aja nih straight ya. Yang ditanyakan itu kenapa berbicara soal WALCL atau Fed balance sheet di sini, penjelasannya adalah karena kita mau tahu ya, duit di sistem itu bertambah atau berkurang. Kan begitu ya, teman-teman. Ini salah satu yang bisa menjadikan acuan. Baru kemudian teman-teman cek US M2 gitu. Mastiin M2 money supply-nya naik atau turun gitu kan. Tapi kita mulai dari sini dulu. Nah, sekarang begini kondisinya teman-teman sekalian. Kalau Anda perhatikan pada September 2019 itu momen The Fed stop QT. Lalu kenapa angkanya naik? Ya, ternyata The Fed sudah pernah melakukan ini. Ya, satu kondisi baru yang dimana sebenarnya pembelian yang dia sampaikan nih menambahkan sistem open market account holding, artinya dia mau pastikan kalau duit atau rekening yang di sistem yang di open market ini itu bertambah. Caranya gimana teman-teman? Dengan mereka membeli treasury bills. Treasury bills itu adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh US Treasury ya, dengan tempo 3 tahun atau lebih rendah. Jadi mereka nggak mau beli untuk jangka panjang. Nah, di sini juga ada penjelasan teman-teman bahwa QE itu sama dengan pembelian MBS ya, yang tadi saya jelasin, mortgage backed securities, dan satunya lagi adalah US Treasuries ya, tapi untuk periode jangka panjang ya, jadi jangka panjang. Nah, kalau jangka panjang ini ada penjelasan lagi teman-teman, US Treasury bills and US Treasuries ya, US Treasury saja udah tulisnya teman-teman ya, T-bond, sorry guys ya, bond berarti ya, US Treasury bonds ya, bonds gitu. Nah, bond and bills and notes. Ya, ada perbedaan di situ tuh, teman-teman sekalian ya, US Treasury bond. Nah, biar enak nih. Key takeaways. T-bills adalah short term, maturities and pay interest at maturity. T-notes adalah mid-range dan T-bond adalah jangka panjang. Ya, ini ada perbedaan nih teman-teman ya, jangka panjangnya. Jadi kalau teman-teman lihat, US Treasury itu ada banyak. Ada yang US 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun.
Tuh, yield-nya banyak banget, teman-teman. Bond-nya tuh banyak banget, oke? Option-nya banyak ya, sebenarnya di Indonesia juga sama sih. Nah, sekarang begini, dari penjelasan tersebut, ini yang terjadi yang mendorong QE sepanjang 2020-2021. Jadi, The Fed itu ngebelinya dua aset tersebut. Ya, mortgage-backed securities, ini untuk ngebantu likuiditas perbankan, supaya perbankan yang pinjamkan uang, katakanlah kita KPR nih, Kevin KPR misalkan gitu. Kan bank keluarin duit tuh. Ya langsung bayar lunas ke penjual gitu kan. Nah, tapi di saat yang sama, Kevin kan harus cicil bayar dong ke perbankan setiap bulan gitu kan. Itulah fungsinya KPR gitu ya. Nah, kondisinya saat bank bayarkan secara cash ke penjual rumah, itu menambah likuiditas di market. Technically seperti itu. Jadi ngalirin duitnya ternyata seperti itu, guys. Oke. Nah, si MBS kemudian itu adalah kumpulan ya. Jadi ada Kevin, ada Jono, ada misalnya Michael atau Jordi dan siapa-siapa ya, dikumpulin jadi satu, anggap aja 10 orang, habis itu dibikinkan tuh ya, surat hutang, obligasi, bond ya, yang kemudian dibeli sama The Fed. Nah, itu waktu tahun 2020-2021. Jadi The Fed beli surat utangnya gitu. Tujuannya apa? Supaya technically kita nih, Kevin, itu beli rumah pakai KPR dari perbankan, tapi duitnya bukan dari bank, duitnya dari The Fed langsung gitu. Jadi The Fed alirkan duitnya langsung ke Kevin supaya Kevin beli rumah. Ibaratnya begitu, guys. Oke? Atau sebaliknya, Kevin beli rumah dulu, tapi caranya adalah dengan pinjam uang. Nah, uangnya kemudian dialirkan sama The Fed lewat MBS tadi, sehingga The Fed pegangnya MBS. Nah, MBS itu harus dibayarkan perbankan juga setiap bulan. So, technically dia mirip kondisinya. Sama kayak gini, Kevin KPR ke bank, banknya KPR lagi ke The Federal Reserve. Ya, itu yang men-trigger terjadinya QT di sepanjang tahun 2023 sampai 2025. Ya kan turun terus tuh. Nah, setiap bulan itu kan ada yang ternyata bisa dibilang bukan jatuh tempo lah, tapi yang dibayarkan lah ya, secara perlahan-lahan, sehingga likuiditasnya itu disak kembali, masuk kembali ke dalam The Fed gitu. Jadi The Fed balikin istilahnya dari surat utang yang dia pegang saat ini, MBS, katakanlah ada si siapa itu kan nominalnya beda-beda, teman-teman. Nah, mereka bayar setiap bulan. Ya, penjelasannya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang yang jadi perdebatan. Kemarin komentarnya kan disampaikan kalau Pak Hariswanda ya dari Akela, dia bilang katanya ini bukan QE, dan memang betul ada perbedaan yang sangat signifikan, teman-teman. Jadi kalau QE seperti ini, kalau sekarang ya yang terjadi, teman-teman, The Fed itu stop QT. Ada dua yang dia lakukan, teman-teman. Yang pertama, MBS yang jatuh tempo ya di-reinvest lagi gitu. Oke, bukan MBS yang jatuh tempo lah, MBS yang seharusnya dibayarkan gitu ya, yang seharusnya dibayarkan ya di-reinvest lagi sama The Fed ke SOMA. Oke, yang kedua adalah ternyata ada satu metode lagi, teman-teman, yaitu RMP, Reserve Management Purchases. Katanya ini untuk mengkontrol likuiditas. Caranya gimana? Dengan membeli ya UST bills. Ya, UST bills. Ini untuk jangka pendek, teman-teman sekalian. Ya, yang kurang dari 3 tahun maturity date-nya, ya, maturity-nya. Ya gitulah ya, kurang dari 3 tahun expired-nya gitu. Secara gampangnya begitu, guys. Nah, The Fed stop QT dengan melakukan dua hal ini. Nah, yang pertama ini otomatis harusnya balance sheet-nya The Fed itu bakal begini, flat. Tapi ada tapinya, teman-teman. Karena The Fed juga menjalankan yang kedua, di sini dijelaskan ya dengan pembelian senilai 40 miliar dolar. Well, technically di sini nggak ada. Ya, tapi saya udah cari-cari tahu, teman-teman, dan ketemu langsung dari The Federal Reserve Bank of New York yang ngeluarin artikelnya pada tanggal 10 Desember 2025. Ya, dia jelasin kalau Treasury Securities with remaining maturity of 3 years or less, these reserve management purchases. Ya, begitu saya dapat tuh tadi istilah bahasa itu, ini apa lagi gitu kan ya. Saya cari tahu. Nah, pernah dikeluarkan ternyata oleh satu website namanya econreporter.com.
Di sini ngejelasin reserve management purchases, the return of non-QE asset purchases. Kenapa non-QE? Karena aset yang dibeli pada saat dia QE adalah dua aset tadi. Yang pembelian mortgage-backed securities itu secara langsung ngebanjirin likuiditas karena dampaknya langsung signifikan lewat perbankan. Dan yang kedua adalah pembelian US Treasuries untuk jangka panjang dengan maturity bond itu rata-rata di atas ya mungkin 5 tahun lah atau 10 tahun gitu ya. Yang 10 tahun, 20 bahkan ada yang 30 tahun teman-teman. Jadi US 20 yield itu ada, US 30 yields juga ada. Oke, so ini yang benar-benar jangka panjang gitu. Jadi dia beli itu. Nah, di sini dijelaskan kalau dia membeli aset yang bukan dibeli pada saat mereka QE. Nah, saya cari tahu dong, saya baca-baca teman-teman, RMP is not QE. Itu udah penjelasan yang cukup tegas, ya. Tapi, akan tetapi teman-teman, karena aset RMP yang dibeli itu sifatnya adalah US Treasury bills untuk jangka pendek, maka secara tidak langsung yang tadinya harusnya cuma begini, itu pasti ada kenaikan sedikit. Gitu. Ya, kenaikannya berapa banyak, teman-teman? Dijelasin di situ. Kalau dia akan mulai 40 billions dulu. Ya, dan akan terus meningkat seiring bukan seiring lah ya. Dan akan terus meningkat dengan di bulan-bulan berikutnya gitu. Di bulan-bulan berikutnya. Siapa yang ngomong? Ya, ini bukan X, bukan Twitter, teman-teman. Yang ngomong langsung dari Federal Reserve Bank of New York. Dia bilang nih, the desk plan to release the first schedule on December 11, 2025 with a total amount of RMPs. Balik lagi, RMP ini adalah istilah pembelian T-bills yang di bawah 3 tahun dengan approximately atau dengan perkiraan pembelian 40 miliar dolar dalam bentuk treasury bills. Pembelian akan dimulai pada tanggal 12 Desember 2025. The desk anticipate that the pace atau kecepatan RMP will remain elevated atau akan bertambah dalam beberapa bulan untuk offset expected large increases in non-reserve liabilities in April. April itu adalah tax kalau nggak salah teman-teman ya. Jadi tax ini hubungannya adalah ya pembayaran pajak bla 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 gitu ya teman-teman sekalian. Jadi technically nanti akan ngurangin likuiditas di market. Tapi secara tidak langsung mereka suntikan uang lagi di market supaya pastiin nanti ada kondisi yang cukup balance atau stabil. Ya, tujuannya adalah supaya WALCL nggak rontok mendadak. Kira-kira begitu, teman-teman sekalian ya. WLCL apakah merontok? Harusnya enggak sih ya, teman-teman sekalian. Tapi begitu penjelasannya. Jadi kalau kita lihat saat ini udah paling jelas banget lah, saya rasa ya. Kalau teman-teman nonton video ini, kayaknya nggak mungkin nggak ngerti lagi gitu. Jadi Anda udah bisa bener-bener udah bisa bedakan antara definisi QE dan yang mana yang sebenarnya bukan QE gitu ya. So technically, kalau saya boleh simpulkan, ini bukan QE. Tapi The Fed itu mencoba untuk mensuntikan uang guna menstabilkan likuiditas supaya tidak ada yang namanya krisis repo dan bla 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 gitu. Di sini dijelaskan teman-teman, The Fed sudah pernah melakukan ya. The Fed sudah pernah melakukan. Sebentar, saya cari dulu. Tadi saya udah baca-baca, teman-teman. T-bills, reserve RMP is not QE, bla 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 bla. This is the first one ya. The Fed most recent experience with RMP was in October 2019, right after the so-called repo crisis. A month earlier, the US Central Bank decided to buy $60 billion USD bills a month. Oke. Sebelum COVID loh. Jadi COVID crash itu kan Maret 2020, ya kan? Oktober 2019 dia udah mulai, teman-teman. Jadi kalau Anda lihat yang ngedorong angka ini untuk nanjak walaupun pelan-pelan gitu ya, ini adalah pembelian T-bills itu. Jadi secara tidak langsung The Fed pada saat itu menyuntikkan likuiditas ke market. Nah, gitu kira-kira penjelasannya teman-teman ya. Jadi udah jelas belum kalau misalkan The Fed saat ini QE apa QT nih ya? Jangan-jangan ya. Tapi ya gitu ya teman-teman ya. Conclusionnya, kesimpulan ya adalah Fed stop QT ya, tapi juga ditambahkan sedikit
likuiditas injection ya, liquidity injection dah, saya tulis kayak begini gitu, ke market dengan cara melakukan RMP tadi. Tuh ya, jelas ya teman-teman ya harusnya. Nah sekarang kalau misalnya kayak gini, ada orang bilang di X Twitter, dia bilang begini, ini QE diam-diam, stealth QE bahasanya ya, the Fed doing stealth QE. Nah, stealth QE is here and gold knows it ya, Skiff Gold dia ngomong ya, Garrett Soloway dia ngomong juga, Federal Reserve starts QE ya, the Federal Reserve stealth QE will support the crypto. Banyak yang ngomongin kayak gini teman-teman. Tapi sebenarnya kan definisinya itu yang orang-orang nggak paham gitu kan. Dia cuma tahu QE, duit nambah di market, di likuiditas, artinya market kripto naik gitu. Nggak bisa begitu teman-teman, ada prosesnya gitu. Jadi kalau secara sederhana, ya QE, MBS itu dampaknya langsung. Ya, kalau UST bond, ya bonds, itu perlahan. Ya, technically seperti itu. Oke? Udah jelas nggak tuh ya? Kalau kurang jelas lagi, ya udah nanti kita diskusi lagi lah ya di kolom komentar teman-teman sekalian. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah gimana market kriptonya, Vin? Ini kita kenapa flat banget gitu ya? Well yes, technically kita udah masuk ke season dimana para whales ini sedang maybe liburan. Jadi udah boring ya teman-teman sekalian gitu. Kalau saya lihat secara karakteristik pergerakan, ini baru aja saya bahas tadi di SAG, bahwa sebenarnya kita memiliki kondisi flat yang lebih sering dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, ini pertanda apa teman-teman? Rendah likuiditas, rendah volume. That's it. Ya, kalau kondisi kayak begini, ya market pasti boring gitu, bosan gitu. Saya hanya menyarankan untuk lebih banyak berpikir survival dulu deh di kondisi sekarang gitu ya. Bertahan dulu teman-teman. Pastiin Anda jangan sampai ngehabisin account Anda cuma buat transaksi-transaksi yang sebetulnya tidak perlu di-execute, tapi Anda paksakan execute gitu. Ya, ini kondisi mirip teman-teman, sama di periode 2022. Jadi kalau kita balik ke periode 2022, saya inget banget, boring banget marketnya. Flat aja, ya selama berapa hari itu pada saat itu? 4 hari. Dibanding turun, flat lagi guys, nggak langsung gerak. Ya, dia flat lagi, dia naik 1, 2, 3, ya dia naik kenceng sampai di atas, dia flat lagi tuh. Ya, di sini flat lagi, di sini flat lagi, di sini juga flat lagi. Ini time frame 2 jam loh. Artinya dari sini ke sini pergerakan itu 6 hari. Dari sini ke sini pergerakan itu 1 hari. Dari sini ke sini pergerakan itu 3 hari. Flat terus. Ya, ini kita extend nih ke sini teman-teman. Fake out ke bawah, naik ke atas, flat. Fake out ke bawah, naik ke atas, flat ya. Fake out ke bawah, naik ke atas, flat. Lagi, flat teman-teman ya. Life is never flat, kata siapa ya? Sometimes market itu bisa flat teman-teman sekalian. Jadi ya kalau marketnya flat, kitanya juga flat gitu. Ya kan? Bingung kan mau execute apa gitu. Nah, total keseluruhan ini flat. Range-nya berapa teman-teman? $476. Kapan lagi Anda lihat Bitcoin gerak? Cuman $500, naik turun. Ya, selama berapa hari? Lebih kurangnya selama 21 hari. Ini periode Desember 2022, teman-teman. Ya, takes time banget. Sampai akhirnya Januari baru kita melihat ada extra volatility. Dan what happened currently, I guess, not that different, ya. Tidak terlalu banyak berbeda. Cuman range-nya aja lebih gede. Sekarang 3.900. Kalau dulu range-nya 500, sekarang bisa dibilang hampir 8 kali lipat gitu kan, $4.000 lah atau $5.000 bahkan sebetulnya. Cuman kan semakin lama semakin ke squeeze nih. Range-nya semakin tipis ya. Saya sebenarnya kepikiran guys, The Fed kemarin FOMC itu udah bagus ya, beberapa statement mereka udah bagus, dianggapnya dovish cut dan bla bla bla. Cuma kemarin kenapa tiba-tiba ada satu candle bantingan kayak begini, right? Itu sebenarnya berita soal Oracle. Oracle ini katanya bukan Oracle crypto ya, tapi Oracle ini sebuah company teman-teman yang memprovide kerjasama dengan OpenAI. Mereka berencana untuk bikin data center. Nah, keluar sebuah report katanya mau diperpanjang atau di-extend sampai ke 2028. Jadi nggak selesai 2027. Itu katanya. Maka terjadi bantingan.
ya. Bantingannya bukan cuma di Bitcoin, jadi bantingannya signifikannya itu di Nasdaq dan S&P 500. Walaupun sebenarnya kalau kita zoom out, ini mah udah pergerakan yang biasa gitu. Cuma masalahnya apa? Karena volatilitas terlalu rendah dalam beberapa hari terakhir, tepatnya 9 harian, gerak begini aja tuh udah kesannya lebay banget gitu. Padahal kalau kita lihat, lah emang Nasdaq dari dulu geraknya kayak gitu ya, dia naik turun tuh kenceng gitu kan. Dia pullback 97, ya 97% lah, ini 79% sorry. Jadi kalau Anda pakai level Fibonacci, keluar tuh ya level-levelnya 062, 079, dia baru naik lagi gitu. Ini mah udah biasa sebetulnya. Cuma memang karena terlalu flat aja marketnya. Jadi begitu ada tekanan jual kayak begitu, apalagi ini gara-gara news yang tidak bisa di-verified, karena dari sisi Oracle-nya sendiri katanya ngasih statement. Dia bilang katanya nggak ada delay kok, ini in OpenAI arrangement after stock slide gitu. Jadi ini kayaknya permainan market maker aja kali ya, untuk menciptakan extra liquidity di market yang terlalu flat. Probably buat mereka yang pengen liburan gitu kan. Jadi kalau kita zoom out, apakah ini berdampak parah gitu? Well, S&P 500 still creating new all-time high, cuman by a tip of a toe ya. Cuman tipis banget tuh, tweet tuh keluar dikit dong, cut. Habis itu dia balik lagi turun ke bawah. Ya, kalau kita lihat keseluruhan gak ada masalah di sini. S&P 500 gak ada masalah, Nasdaq juga gak ada masalah. So it's just about waiting game teman-teman untuk saat ini until liquidity kembali masuk ke market. Sampai ada volume kembali masuk ke market. Dan itu saya rasa yang baru bisa menjadi trigger paling strong untuk kita ngelihat market kembali bergerak dan probably on track untuk possibility yang kita bicarakan ya, soal testing ke level 100 ribuan something itu berdasarkan beberapa video update terakhir ya. Jadi untuk saat ini kita bakal flat, oke? Even if dia breakdown atau dia drop testing ke level ini, saya tetap akan assume bahwa it's just a flat condition ya. Why? Karena Anda bisa tarik trend line juga, dan probably if dia breakdown pun ini tetap menjadi bagian dari retest mungkin dari trend line dan bla 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 gitu ya. So ya, kita ngeliat kondisi kayak begini, obviously teman-teman harus pinter-pinter cari opportunity. Kita manfaatkan di altcoins, kita lihat mana yang pergerakannya lagi ada volume, lagi ada volatility. Di situ baru kita tradingkan di luar daripada kondisi Bitcoin-nya. Oke? So itu mungkin strategi atau planning dari saya untuk sementara waktu ini. Alright? So semoga penjelasannya sangat detail, teman-teman bisa diterima dengan baik sama teman-teman sekalian ya. Ini terus terang cukup complicated, tapi semoga dengan setelah saya jelaskan kayak begini, teman-teman jadi bisa membedakan dan bisa lebih paham lagi kondisi situasi market seperti apa, bahwa sebenarnya ya kita bisa bilang QE, QT, dan bla 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 ini secara tidak langsung ataupun secara langsung pasti mempengaruhi market. Karena itu struktur ya, pondasi likuiditas datangnya dari sana gitu ya. Pengaturan likuiditasnya kan dari bank sentral. Itu aja sih mungkin. Oke? So God bless everybody. Happy weekend and see you guys again in the next update guys. Cheers. Bye bye.